Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa klik di Google, ya, ketik trainer Amir Faisal. Atau kalau Anda ingin belajar secara khusus NLP, Neuro Linguistic Programming, Anda bisa gabung di fanpage saya, ya, sama juga Anda ketik trainer Amir Faisal tapi di Facebook. Jadi di bagian paling atas di Facebook itu ada gambar lensa di sana. Kemudian Anda ketik trainer Amir Faisal, kemudian Anda klik, ya, akan masuk ke fanpage saya. Nah, di sana saya sudah membuat 13 lesson, ya, 13 lesson tentang NLP, Neuro Linguistic Programming. Dari yang paling awal, paling dasar sampai lesson ke-13. Kita sudah sampai pada kalau nggak salah sudah sampai pada membuat outcome, ya. Sudah sampai di situ. Tapi Anda boleh bertanya dari lesson yang pertama, dari postingan yang pertama boleh. Jadi Anda bisa buka di sana. Kemudian kalau Anda ingin bertanya tentang NLP, Anda tinggal pilih saja di lesson keberapa, ya. Tinggal cari postingannya. Kemudian di sana Anda tinggal ketik di komen, ya, komen pertanyaan Anda, nanti insya Allah akan saya jawab. Karena ketika Anda menulis di komen, saya akan mendapatkan notifikasi dari Facebook, ya, nanti langsung saya jawab, insya Allah. Oke, teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang menulis semudah chatting. Ini hari ini sudah masuk ke episode yang ke-10, ya. Padahal saya perencanaan cuma 8, sudah masuk episode yang ke-10. Kita sudah sekarang membahas endorsement, sama nanti kita masuk ke bagaimana membuat konten tulisan, ya. Jadi di sebelah kiri saya itu yang sebelah atas di situ, ya, itu ada contoh endorsement dari buku saya yang Waking Hypnosis. Jadi kenapa seorang penulis buku harus menulis endorsement? Ini terutama untuk penulis-penulis yang belum dikenal luas, ya. Jadi seperti saya katakan kemarin bahwa untuk memberikan sugesti kepada pembaca itu selain judul sinopsis juga Anda harus bisa meyakinkan bahwa tulisan Anda itu atau buku Anda itu buku yang baik. Maka Anda cari endorsement yang sesuai dengan bidangnya, ya. Nah, di situ nanti dari endorsement itu dia akan memberikan komentar dari buku Anda. Nah, orang akan percaya kepada orang atau tokoh yang menulis di endorsement itu. Sebagai contoh, ini buku saya Waking Hypnosis. Ini buku ini adalah tentang bagaimana memotivasi anak buah, ya. Kemudian bagaimana berkomunikasi dengan anak buah, bagaimana presentasi, ya, dan seterusnya. Nah, maka di situ saya cari endorsement orang-orang top di BUMN. Ya, seperti yang di atas itu adalah Pak Kusartanto. Beliau adalah Direktur SDM PT Pertamina. Nah, dengan beliau memberikan komentar pada buku saya, nanti pembaca akan tahu bahwa oh, ini dari bidang SDM, bahkan Direktur SDM Pertamina saja memberikan komentar positif, kan begitu. Nah, kemudian di bawahnya lagi di situ juga Kepala Pusdiklat dari PT KAI, ya, Pak Agus Nugroho. Nah, dia juga memberikan endorsement juga. Jadi dua petinggi BUMN sudah memberikan endorsement pada buku Waking Hypnosis. Kemudian ada satu lagi yang swasta dari korporasi, dan yang saya minta di situ adalah CEO dari Pacira Group, sebuah perusahaan agroindustri yang besar, ya, punya sekitar 18 cabang di situ, ekspor, ya. Nah, di situ
juga memberikan endorsement, dan masih banyak lagi di situ. Cuman itu yang saya cantumkan di sini 3 saja, karena masih ada lagi beberapa orang di situ. Ya, nah ini gunanya endorsement. Ya, jadi saya sudah dikenal orang, saya sudah menulis sampai 15 buku, tapi saya toh masih membutuhkan endorsement. Ya, apalagi untuk para penulis baru pertama kali masuk Gramedia, ya, belum dikenal, maka cari endorsement, sesuaikan dengan apa namanya, bidang-bidang yang Anda tulis. Oke, ya, ini mengenai endorsement. Nah, sekarang kita akan masuk ke isi tulisan, ya, isi tulisannya, konten bukunya. Nah, ini nanti saya ada sekarang, nanti pada teori-teori dari hari ini, nanti dari Bek-Hatching formula. Dari Bek-Hatching formula ini sebenarnya dia telah melakukan riset, ya, pada berapa puluh orang, ya, bagaimana memengaruhi atau mempersuasi seseorang, begitu, intinya begitu. Ya. Nah, itu Beckhart itu dia menemukan bahwa seseorang itu bisa dipersuasi, ya. Jadi nanti buku Anda kan harus bisa mempersuasi orang isinya. Kalau tidak bisa mempersuasi, nanti orang baru membaca awal nanti sudah nggak tertarik, ya. Itu jika, ya, Anda bisa memberikan injeksi, ya, injeksi seperti injeksi, memberikan apa itu injeksi, ya, injeksi, ya, atau memberikan stimulus, ya. Itu yang pertama adalah stimulusnya itu 2. Jadi istilahnya stimulus pain dan stimulus pleasure. Pain itu rasa sakit, ya, dan pleasure itu rasa senang, ya, intinya begitu. Jadi intinya itu orang yang Anda bicara dengan orang yang sakit gigi, ya, maka begitu Anda ngasih informasi tentang dokter gigi yang tidak sakit nyebutnya, pasti akan orang akan suka, kan gitu, ya. Atau pleasure-nya nanti Anda seorang perempuan yang ingin mempercantik giginya, ya, Anda memberikan informasi tentang dokter yang bisa masang ya, kawat gigi dan sebagainya, ya. Ada pain dan pleasure. Pain-nya apa saja, ya. Jadi pain-nya di sini di sebelah bawah itu bisa Anda baca di situ. Yang pertama, pain-nya ada resiko. Jadi kalau Anda bisa memberikan resiko, Anda juga bisa memberikan pleasure-nya, manfaatnya. Nah, misalnya buku, ya. Jadi resikonya apa kalau Anda tidak mempelajari atau tidak mempraktekkan rekomendasi yang Anda berikan di buku Anda, gitu loh. Jadi buku itu jangan memberikan manfaat saja, tapi juga Anda memberikan resikonya kalau Anda tidak mempelajari ilmu yang pengetahuan yang Anda ajarkan. Nah ini, ya, jadi ada resikonya, tapi juga berikan manfaatnya. Jadi orang itu lebih akan terkesan, akan mudah dipengaruhi faktor-faktor pain sebenarnya, ya, menghindari pain. Jadi orang sakit gigi tadi, yang penting saya tuh sakit gigi hilang, gimana pun caranya, kan gitu, ya. Jadi ingin kehilangan atau ingin menghilangkan rasa sakit itu sangat diutamakan secara psikologis oleh orang. Nah, sehingga Anda bisa memberikan gambaran-gambaran rasa sakit, resiko, ya, kalau, ya, tidak membaca buku Anda. Ini dalam salah satu isinya begitu. Kemudian yang kedua, pain-nya kesulitan, ya, di baris 2 itu Anda baca di situ. Kemudian pleasure-nya adalah hasil, ya. Jadi ini jangan hasil saja, saya tadi juga jangan hanya manfaat, jangan hasil saja, tapi juga Anda juga berikan gambaran kesulitannya. Tapi ibaratnya kesulitan itu nanti akan ada hasilnya, gitu loh. Jadi ada gambaran dua-duanya, ya, kesulitan dan hasil. Kemudian yang ketiga adalah stigma dan reputasi. Biasanya di situ kalau orang sangat peduli dengan misalnya buku ini hanya dibaca oleh kalangan yang berkelas misalnya, ya, atau dibaca oleh orang-orang yang intelektual, orang-orang yang cerdas, gitu, atau
bukunya orang-orang sukses, ya, seperti itu, ya. Jadi ada reputasi tertentu yang Anda lekatkan pada buku itu, ya. Atau stigma itu kebalikan dari reputasi. Jadi stigma kalau Anda tidak paham, ya, apa yang Anda ajarkan itu, Anda stigma. Jadi orang yang misalnya sekarang yang sangat kakuti anak sekarang adalah Cooper misalnya, itu stigma, ya. Ya, sampaikan bahasa-bahasa bahwa Anda akan ketinggalan zaman, ya, kalau Anda tidak memahami ini, ya, Anda akan ketinggalan informasi, ya, karena Anda tidak sajikan informasi baru, ya. Jadi stigma kebalikannya reputasi, ya. Kemudian berikutnya adalah problem dan kemudahan. Kemarin saya sampaikan kan salah satu buku yang menarik itu kalau bisa memberikan problem solving, ya. Nah ini juga, jadi Anda di situ berikan problemnya, masalahnya, ya, masalah dihadapi oleh masyarakat pada umumnya. Tapi juga di situ Anda berikan metode atau strategi-strategi yang membuat masalah itu menjadi mudah, menjadi sederhana. Nah ini kalau buku itu mencantumkan masalah, tapi juga dengan strategi-strategi yang mempermudah, dia menjadi buku yang menarik, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah kerugian dan keuntungan, ya. Orang berpikir untung rugi, ya, dari dengan ada biaya tapi tetap ada keuntungannya. Kalau orang melihat keuntungannya lebih besar, ya, dari biayanya, itu orang akan mau, ya. Apalagi buku-buku tentang bisnis, atau tidak harus bisnis. Misalnya Anda kemarin di suatu tempat saya juga memberikan training penulisan, itu seorang yang mau membuat berproduksi susu kambing, ya. Dia sangat pandai sekali, baik dari sisi menjelaskan gizi susu kambing itu dan juga faktor bisnisnya, ya. Keuntungan memelihara kambing Etawa itu, ya, itu, ya. Yang terakhir adalah ada derita dan ada kenikmatannya, ya. Ini yang bersama dengan kesulitan dan hasil tadi, ya. Oke, teman sekalian, nanti kita lanjutkan pada sesi yang ke-11, mungkin ini betul yang terakhir, adalah nanti kita bicara teruskan lagi satu lagi tentang bagaimana membuat konten buku, dan nanti kita tutup dengan tambahan sedikit tentang pattern of language. Jadi bahasa-bahasa yang bisa semakin menggigit sebuah tulisan, ya. Saya kira itu saja. Sampai ketemu lagi pada episode yang ke-11. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.